Saya sering ditanya, Gus Dur, sampean sudah sholat? Sudah. Mana sholatnya? Itu nempel. Yang penting jejak sholat di dalam hidup. Saya selalu bertanya kepada kiai, Gus, yang benar itu sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, atau sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat? Seluruh kiai bilang yang kedua. Secara matematik, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Aku melihatnya sholatnya Kanjeng Nabi nggak gitu. Aku melihat sholatnya Kanjeng Nabi murah senyum. Kalau dilempar batu memaafkan. Kalau bukan NU, bukan kiai NU biasanya hahaha ketawa. Jadi itu definisi sholat. Kalau bukan NU pasti marah, enggak gitu. Jadi enak jadi orang NU. Mari kita dengarkan penjelasan Habib Ja'far tentang sholat. Simak video sampai selesai. Ada di suasana Isra Mi'raj, yakni di bulan Rajab yang bertepatan dengan bulan Januari dalam kalender Masehi. Dan pesan utama dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Begitu pentingnya sholat sehingga ia diwajibkan bukan melalui wahyu, tapi Nabi dipanggil langsung untuk bertemu dengan Allah, di mana Allah menyampaikan langsung perintah sholat itu kepada Nabi Muhammad. Ada satu hukum yang sejak pertama kali manusia diciptakan telah diberlakukan kepada manusia itu, yaitu Nabi Adam. Hingga akhir dunia ini kewajiban itu akan tetap diperintahkan kepada manusia tersebut. Dan hukum atau kewajiban tersebut adalah sholat. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran, diantaranya surat Thaha ayat 132 yang berbicara tentang perintah sholat yang bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan kaumnya, tapi Nabi dan Rasul semuanya sejak Nabi Adam dan kepada seluruh kaumnya. Bedanya hanya di cara sholatnya, tapi semuanya diperintahkan untuk sholat. Bahkan kita diciptakan untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan di antara ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Kenapa gue bilang ibadah yang paling utama? Karena dalam sholat, semua rukun Islam ada di dalamnya. Dalam sholat ada syahadat, lu bersyahadat ketika sholat. Dalam sholat ada puasa, lu gak boleh makan dan minum, kalau enggak sholat lu akan batal. Dalam sholat ada zakat, lu memberikan waktu yang seharusnya bisa lu gunain untuk yang lainnya, melainkan untuk sholat. Dan dalam sholat ada haji karena sama-sama menghadap dan berfokus kepada Ka'bah. Yang tahu kita adalah yang menciptakan kita. Sebagaimana yang tahu fungsi kamera adalah yang pertama kali bikin kamera. Yang bikin kamera kemudian bikin panduan cara dan fungsi menggunakan kamera. Ada guidance book-nya biasanya. Yang bikin kita telah memberikan guidance book itu. Namanya Al-Quran, yang mengatakan bahwa kita diciptakan tujuannya untuk sholat. Makanya para sufi itu hidupnya untuk sholat. Mereka full time sholat, yang lainnya hanya buat mengisi waktu kosong di luar waktu sholat. Makanya mereka sholat subuh sampai selesai dan kemudian mengisi waktu karena nunggu sholat duhur. Dan kemudian sholat duhur sampai selesai, kemudian mengisi waktu entah dengan bekerja atau menimba ilmu hanya karena untuk nunggu sholat asar dan begitu seterusnya. Makanya full hidup mereka itu adalah sholat
hingga mereka mati dalam keadaan sholat. Baik sholat secara ritual maupun sholat hatinya dalam konteks sedang menunggu sholat. Bahkan menurut para spiritualis muslim atau sufi, surga itu abadi bagi kita, padahal kita ngelakuin kebaikannya cuman mungkin 80 tahun kalau umur kita segitu, atau lebih atau kurang sesuai umur kita. Tapi surganya itu abadi karena kita dihitung hidup dalam ibadah. Kalau kita ketika kerja, tidak utamanya sedang bekerja, tapi ngisi waktu di sela-sela kita nunggu sholat. Makanya kita dianggap abadi beribadah, walaupun tidak sedang melakukan ritual ibadah, yaitu sholat misalnya. Begitu juga sholat itu, kata para spiritualis muslim, bukan sebenarnya kewajiban, melainkan hak. Kenapa? Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan sholat atau kebaikan apapun, sebenarnya kebaikan atau sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Persis seperti yang dikatakan dalam surat Taha ayat 132. Jangan kamu mengira ketika kamu sholat, kamu sedang memberikan rezeki kepada Allah. Tapi Allah lah sang pemberi rezeki kepadamu. Buktinya, ada orang yang nggak sholat, tetap Allah kasih rezeki. Sholat itu untukmu, bukan untuk Allah. Untuk kita semua. Makanya hak. Karena kalau nggak sholat, kita yang rugi. Kita yang konyol. Kita yang berantakan hidupnya. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Makanya sholat itu sebenarnya buat kita. Buat pertama, healingnya kita. Karena ketika Nabi dimi'rajkan, Nabi itu dalam keadaan bersedih lantaran ditinggal wafat oleh pamannya tercinta, yaitu Sayyidina Abu Thalib, dan istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Maka kemudian beliau dimi'rajkan dan mendapatkan sholat. Dan sholat adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya semua manusia yang beriman dari umatnya Nabi Muhammad. Maka ini pelajaran bahwa Nabi pun kadang sedih, kadang sumpah. Tapi healingnya Nabi itu adalah sholat. Jadi, bukan berarti kita nggak boleh healing berwisata. Silahkan, cuman ketahuilah healing yang pertama dan utama adalah sholat. Dan jangan sampai ketika healing ke tempat wisata, kita gak sholat atau lupa dan lalai sholat, dan healing itu hanya jadi proses rekreasi, gak ada kontemplasi, cuma menghibur mata, bahkan pikiran pun gak terhibur. Ketika rekreasi tetap sibuk dengan kerjaan kita di HP. Apalagi kontemplasi menghibur hati kita. Ini sindiran kepada manusia modern yang industrialis, yang ketika healing itu cuman badannya doang ke tempat wisata, tapi pikiran apalagi hatinya nggak ikut ke sana. Nah, yang kedua, sholat itu membuat lo bisa berhenti sejenak dari semua rutinitas, keruwetan, dan aktivitas sehari-hari. Percaya deh, ketika lu sibuk kemudian lu berhenti untuk sholat, maka setelah sholat lu kayak menemukan energi baru. Karena dalam sholat ada tumakninah, ketenangan, sebagai salah satu rukun, yaitu pesan utama sholat. Lu akan lebih powerful setelah sholat untuk melakukan aktivitas lagi. Kalau keruwetan itu tensinya akan nurun atau bahkan mungkin hilang. Dan yang ketiga, karena sholat itu ngajak lu untuk ngatur waktu. Ada waktu-waktunya. Pagi, yuk kita kuasai waktu dengan bangun secepat mungkin ketika fajar
belum menyingsing, yaitu untuk sholat subuh. Nggak usah bawa-bawa agama. Tanpa bawa-bawa agama pun, orang yang bangun di waktu subuh, itu pasti dia memiliki peluang sukses baik ilmu maupun kerja lebih tinggi dari yang nggak bangun di awal hari ketika subuh. Begitu juga ketika duhur. Ketika lu sibuk, yuk berhenti. Agar lu memiliki kendali atas waktu lu. Jangan lu yang dikendalikan oleh waktu melalui kesibukan itu. Begitu juga asar, maghrib, dan isya. Coba lu pahami filosofi waktu, bagaimana Allah mengajarkan lu mengendalikan waktu dengan sholat. Karena manusia yang gagal dan rugi adalah yang dikendalikan oleh waktu. Biasanya, tipikal manusia yang gak kerasa udah kuliah, gak kerasa udah nikah, gak kerasa udah punya anak, gak kerasa udah mati, padahal belum melakukan apa-apa yang bermanfaat sebagai legacy dari hidup kita. Sholatlah. Agar lu bisa sholat, pahami apa makna sholat, bukan hanya bagaimana cara sholat. Karena seseorang cenderung akan tidak menjalani sesuatu yang dia tidak tahu maknanya apa. Cuman, mungkin lo bukan tipikal orang yang memberi waktu untuk memahami makna sholat. Maka saran gue, jalani sholat agar lo merasakan sholat. Karena pengetahuan dan pemahaman itu tidak hanya bersifat kognitif, yaitu dari akal kita. Tapi bisa bersifat intuitif, yaitu dari rasa dalam hati kita. Maka jalani sholat agar lo tahu manfaat sholat. Bahkan bisa lebih paham. Karena orang yang memahami kopi dari pemahaman akalnya bahwa kopi itu minuman hitam yang cair, rasanya ada manisnya juga pahit, kadang kecutnya, pemahamannya masih relatif, mungkin 50 hingga 80%. Tapi begitu lu minum kopi, lu paham betul apa itu kopi. Begitu juga sholat. Sholatlah. Nanti juga lu akan paham apa maknanya dan kenapa lu harus sholat. Persis sebagaimana perintah surat Toha ayat 132. Sholatlah dan ajaklah keluargamu untuk sholat. Dan kata Allah, bersabarlah dalam sholat. Jangan lu masih sholat sehari, seminggu, sebulan, udah nanya, kok hidup gue masih gini-gini aja ya? Kok gue gak paham ya makna sholat apa ya? Kok gue gak ngerasain ketenangan ya? Bersabarlah. Makanya ada tumakninah, jeda untuk tenang dalam sholat. Tanpa lu bersabar dan merasakan ketenangan sholat, lu gak akan menemukan makna sholat. Karena itu jangan sholat di sela-sela waktu, tapi beri waktu untuk sholat. Sholatlah. Biarkan dunia menunggu. Karena dunia akan menunggu. Kalaupun dunia gak menunggu lu, karena misalnya kiamat tiba-tiba, atau lu mati tiba-tiba, bukankah kematian terbaik adalah saat sholat? Bukanlah kiamat terbaik bagi lu adalah saat lu sholat ketika kiamat? Sebagaimana Sa'labah, salah seorang sahabat mulia Nabi Muhammad yang bercita-cita mati dalam keadaan termulia dan Allah berikan kematiannya saat sholat. Dunia akan menunggu. Sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang spiritualis muslim dari Hadramut, Yaman sana, yang ketika melakukan bisnis, bertemu dengan rekan bisnisnya, kemudian dia minta waktu untuk sholat, dan rekan bisnisnya mengatakan, tunggu dulu, kita selesaiin dulu nih urusan bisnis. Kemudian beliau bilang, yang bikin lu kemari dengan urusan bisnis yang bisa menguntungkan kita berdua itu adalah zat yang akan gua temui dan sembah dalam sholat gua. Minta waktu, gua mau sholat. Dan bagaimana lu bisa pesimis dengan sholat, sedangkan sholat itu mi'rajul mukmin,
pertemuan dan dialog dengan yang maha kuasa, pencipta, pengasih, dan penyayang. Bagaimana lu bisa pesimis, kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad, sedangkan yang akan lu temui dalam sholat itu adalah maha bos, yaitu Allah. Sehingga kata spiritualis muslim Imam Hasan al-Basri, kalau kau ingin Allah berbicara kepadamu, baca Al-Quran. Tapi kalau kau yang ingin berbicara kepada Allah, sholatlah. Lu dan semua ciptaan Allah terlalu lemah untuk menghandle urusannya sendiri. Nyium siku kita sendiri aja kita gak bisa kok. Sok-sokan mau ngurus semuanya sendiri. Maka beri waktu dengan sholat agar Allah yang mengurusnya. Karena terbukti kemarin-kemarin kita yang ngurus semuanya berantakan. Maka sholat semacam waktu untuk kita ngecas dari pesimisme, dari kekecewaan, dari lemahnya hati, dari segala sesuatu, untuk lu nyandar sebentar kepada Allah agar lu dicas lagi. Nggak peduli meskipun lu adalah orang yang nakal dan bangsat sekalipun, karena senakal-nakal dan sebangsat-bangsatnya lu, sholatlah agar satu kabel terjaga, tetap tersambung dengan Allah, sehingga sholat itu yang membuat kenakalan dan kebangsatan lu dikurangi dan diatur sedemikian rupa oleh zat yang lu sholati itu, sehingga lu menjadi lebih baik. Justru karena lu nakal dan bangsat, sholatlah agar Allah perbaiki diri lu. Bukan mandilah saat kita bersih. Enggak. Karena kita kotor, mandi agar bersih. Bukan gua gak mau sholat karena gua penuh maksiat. Justru karena lu penuh maksiat, sholatlah agar lu diampuni dari segala dosa maksiat yang lu lakuin.